Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari yang kayak di sini akan menyampaikan presentasi mengenai perubahan sosial budaya. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu perubahan sosial budaya? Aku nggak tahu. Oke, karena nggak tahu, akan saya jelaskan. Perubahan sosial budaya adalah perubahan budaya yang terjadi akibat adanya pergantian budaya yang dilakukan oleh makhluk hidup atau oleh manusia. Biasanya sosial perubahan budaya ini terjadi karena adanya kontak antara makhluk hidup antara manusia yang lain dengan manusia yang lainnya. Dari perubahan budaya itu ada dua dampak, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Ya, berikut adalah dampak positifnya. Dampak positifnya ialah yang pertama, ilmu pengetahuan akan lebih maju. Karena kan kita bertukar budaya nih ya, otomatis budaya kan pada ganti-gantian dong. Yang ini tadinya belum tahu jadi tahu, yang tadinya juga belum tahu bisa tahu lagi budaya yang lainnya. Yang kedua, ada kebutuhan manusia akan lebih terpenuhi. Contoh, misalkan di negara ini kekurangan sesuatu. Karena ada perubahan sosial budaya ini, jadi bisa terpenuhi oleh negara lainnya, jadi bisa tukar menukar. Gitu. Dan yang ketiga ada perubahan pola pikir yang akan lebih maju. Jadi pola pikir tidak akan kolot lagi, meningkatnya kriminalitas. Kan sosial budaya ini kan terjadi kebanyakan di medsos ya. Kayak misalkan kita bisa kena tipu mungkin itu dari media sosial. Betul. Kayak ada misalkan kayak orang-orang lain itu ada kayak ngirim pesan atau kita langsung kayak tiba-tiba percaya aja, bisa meningkatkan kriminalitas dari situ. Terus yang terakhir ada aksi protes dan demonstrasi. Ya sebenarnya ini tuh agak jelas ya. Mungkin ini seringnya tuh karena mungkin ada kayak perusahaan luar negeri ngasih saham ke Indonesia, tapi yang rakyat Indonesia nggak dapat pekerjaan. Akhirnya adanya timbullah protes demonstrasi ini. Karena mungkin kayak yang pribuminya kurang dihargai gitu sama yang dari luar negerinya. Ada gitu. Nah berikut adalah contoh-contoh perubahan sosial budaya. Yang pertama ada di makanan. Mungkin kita sering menemukan makanan luar negeri yang ada di Indonesia gitu. Kayak misalkan contohnya kayak ada burger, sushi, pizza dan lain-lain. Ya kan itu kan sebenarnya bukan makanan Indonesia tapi banyak ditemuin. Malah mungkin bisa lebih banyak daripada makanan lokal itu sendiri. Betul. Gitu. Yang kedua ada pakaian. Ya fashion itu gak bisa kita pungkiri lah. Pasti kita bakal ikut-ikut tren luar negeri kan. Kayak misalkan ada baju ini nih, dia lagi viral nih, pasti diikut-ikutin makin lama. Iya. Ada lagi kayak tadi ini lagi viral, pasti diikut-ikutin. Kayak pasti ikut tren dari luar negeri gitu. Terus yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup kita pasti juga sama gitu kayak ikutin kayak misalkan gaya hidup di Amerika lagi ada kayak tren ini nih, kayak pasti seru gitu, pasti diikutin juga. Terus kalau misalnya kita nggak ikutin trennya kayak kita kayak ketinggalan zaman atau kayak ya kagak update aja gitu. Iya. Jadi bisa begitu. Iya. Terus ada gaya bahasa. Bahasa yang kita pakai sehari-hari juga saya gitu kayak diselipin bahasa-bahasa lain. Kayak misalkan kita lagi ngomong tiba-tiba kita kayak selipin kayak bahasa Inggris gitu. Iya. Ya, kayak Gimana? kayak misalkan Jakso. iya kayak kayak misalkan apa ya? BTW kau lagi di mana? By the way lagi ngapain? Singkatan-singkatan gaul lah gitu Iya, ya. kayak bahasa-bahasa gaul lagi. Iya, oke. Terus peran media sosial ini kan sangat penting gitu dari sosial budaya. Iya. Makanya media sosial itu kayak wadah dari orang-orang dari luar negeri untuk menentukan budaya. Oke. Jadi media sosial ini sangat penting untuk pertukarannya budaya. Ya mungkin segitu aja sih presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.